Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Alvina Damayanti Borusaragi dan Fauzia Arita akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur pasar, mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah, serta keseimbangan pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Arita dari kelompok 4. Saya ingin menjelaskan tentang satu, struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Struktur pasar dibagi menjadi dua, yaitu satu, pasar persaingan sempurna, dua, pasar persaingan tidak sempurna. Satu, struktur pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar atau industri yang terdiri dari banyak penjual dan pembeli, dan setiap penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan pasar. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna: 1. Jumlah penjual dan pembeli sama. 2. Adanya reaksi dan free and try. 3. Produk yang dijual bersifat serupa atau homogen. 4. Penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar. Contoh pasar persaingan sempurna yaitu pasar buah, pasar sayur, pasar beras, dan pasar modal. 2. Struktur pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat menentukan harga barang. Pasar monopoli. 1. Penyalahgunaan kekuatan ekonomi. 2. Adanya pelecehan terhadap posisi konsumen. 3. Kesenjangan dalam pembagian pendapatan. 4. Tidak adanya persaingan. 5. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Peran pemerintah dalam pasar monopoli yaitu 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. 2. Memberi izin kepada perusahaan baru. 3. Menambah penawaran barang dalam negeri dengan impor. 4. Menetapkan harga eceran tertinggi. 2. Pasar oligopoli. Ciri-cirinya yaitu 1. Banyak pembeli di pasar. 2. Hanya ada beberapa penjual. 3. Produk homogen, bisa saja berbeda namun memiliki standar tertentu. 4. Hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. 5. Adanya saling ketergantungan antara produsen. 6. Penggunaan iklan sangat intensif. 3. Pasar monopolistik, yaitu pasar persaingan monopolistik. Ciri-cirinya: 1. Banyak penjual dan banyak pembeli. 2. Jenis barang yang dipasarkan berbeda namun memiliki karakteristik sama. 3. Produsen mampu mempengaruhi harga. 4. Produsen lain mudah memasuki pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pasar. Apa itu mekanisme pasar? Mekanisme pasar adalah kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan harga sampai pasar menjadi seimbang, yaitu antara jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Pada dasarnya, alokasi barang dan jasa dalam suatu masyarakat dapat dilakukan paling tidak melalui dua mekanisme, yaitu melalui mekanisme pasar dan mekanisme birokrasi. Mekanisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat mendorong pemakaian sumber daya yang efisien. Karena mekanisme pasar yang berbeda, harga pasar yang tercapai pun menjadi berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah dalam batas-batas tertentu terkadang perlu melakukan intervensi dalam pembentukan harga dengan tujuan harga tidak akan merugikan konsumen maupun produsen. Beberapa kebaikan mekanisme pasar antara lain: pasar dapat memberikan informasi yang tepat, pasar memberikan perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha, pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern, pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien, serta pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar. Apa itu keseimbangan pasar? Yaitu suatu keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Apabila keseimbangan tersebut tercapai, maka titik keseimbangan tersebut akan bertahan lama. Biasanya, keseimbangan tersebut menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga suatu barang.
Dalam keseimbangan berlaku hukum permintaan dan hukum penawar. Ada beberapa pergeseran dalam kurva permintaan. Apabila pergeseran kurva permintaan ke kanan menandakan adanya kenaikan jumlah barang yang diminta. Apabila penawaran tidak berubah, maka akan berdampak pada kenaikan harga dan kenaikan jumlah barang yang terjual atau terbeli. Berlaku sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri menandakan adanya penurunan permintaan, sehingga harga barang akan mengalami penurunan. Yang selanjutnya itu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran ke kanan menandakan adanya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan. Apabila permintaan tetap, maka harga akan mengalami penurunan. Berlaku sebaliknya, pergeseran kurva penawaran ke kiri menandakan adanya jumlah penurunan penawaran barang, sehingga harga barang akan mengalami kenaikan. Nah, cukup sekian yang bisa kami jelaskan. Saya Alvina Damayanti Borusaragi dan rekan saya Fauzia Arita dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.